Indonesia tuh menarik tuh. Katanya dia menerapkan demokrasi dan katanya dia menerapkan juga trias politika itu. Maka ada lembaga legislatif DPR, ada lembaga eksekutif pemerintahan dan ada lembaga yudikatif, yaitu adalah ya inilah polisi, pengadilan dan segala macamnya. Tapi ujung-ujungnya itu dipegang oleh orang yang sama tuh. Contoh misalnya yang paling gampang ya. Kalau kita bicara tentang pemilihan presiden, itu biasanya orang harus lihat pemilihan DPR dulu. Partai mana yang menang, baru koalisi ditentukan dari situ. Artinya, mereka berusaha menjadikan satu lagi. Artinya, dengan kata lain, korupsi juga pasti terjadi. Problematikanya di situ tuh. Jadi problematika di dalam kehidupan modern itu akhirnya kekuasaan tuh dikumpulkan kembali lagi ke satu kelompok atau bahkan satu keluarga atau bahkan satu orang yang mereka sebut dengan exchange value. Itu kan ya, itu katanya mereka. Nah, artinya itu kalau kita bicara dari titik itu aja, itu korupsi udah pasti tuh. Nah, kalau gitu kita bicara agama. Agama Islam ini adalah agama yang menurutku ya, tegas banget dalam perkara itu. Misal, ketika Rasulullah wafat, itu dipilih Abu Bakar bilang kepada orang-orang, keberhasilan kepemimpinanku itu ditentukan dari bagaimana aku memperlakukan yang paling lemah di antara kalian, bukan yang paling kuat di antara kalian. Karena balik lagi, itu adalah sesuatu yang menjadi fokus harusnya, bukan orang-orang yang kuat, tapi orang-orang yang lemah. Kalau kita mampu untuk ngurus orang yang lemah, orang yang kuat apalagi pasti bisa kita urus. Dan berikutnya di masa Umar setelah Abu Bakar, itu misalnya diambil harta-harta orang yang dilihat nggak wajar. Jadi contoh nih, Felix Xiao jadi menteri misalnya, tiba-tiba aku punya villa yang nilainya itu misalnya 5,4 miliar misalnya. Ternyata gajiku itu cuma sekitar 10 juta per bulan. Atau taruhlah 40 juta per bulan. Nggak masuk akal dong. Dalam waktu 3 tahun kok aku bisa beroleh villa. Maka langsung diambil sama pemerintah. Diambil sama pemerintah, dikasih aku waktu untuk buktiin. Buktiin itu punya kamu, dan buktiin kalau kamu bisa beli itu. Kalau nggak bisa, nggak balik tuh. Tapi kalau bisa, balik tuh barang itu jadi milik aku. Nah itu salah satunya. Jadi benar-benar korupsi itu benar-benar ditahan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau pemerintahnya yang korup juga? Karena yang paling mungkin untuk korup sebenarnya yang punya kekuatan. Kalau kita pakai dalil atau argumen yang tadi. Maka pemerintahnya juga harus ada check and balances. Contoh misalnya, Umar itu mencontohkan hidup sederhana. Dan benar-benar ketika dia bilang efisiensi, berarti benar-benar real efisiensi. Bukan cuma efisiensi, tapi ternyata menterinya ada yang naik pesawat private gitu kan ya. Atau misalnya ternyata istrinya pejabat, ternyata bajunya, pakaiannya, tasnya itu ratusan juta, nggak gitu. Tapi benar-benar real efisiensi. Umar sendiri mencontohkan misalnya ketika anaknya datang ke kantor, dia langsung kemudian matiin lampu. Karena lampu itu dibiayain sama negara. Lalu dia bilang, ini urusan pribadi atau ini urusan negara. Kalau urusan pribadi, kita jangan ngomong di sini. Dan kita nggak boleh pakai fasilitas negara. Tapi kalau ini urusan negara, kamu boleh ngomong. Itu ditegaskan sama Umar misalnya. Jadi benar-benar pemimpin mencontohkan sesuatu. Sehingga para ulama kemudian melihat Islam itu benar-benar mencontohkan dari kepalanya. Jadi dia mencontohkan seperti apa? Dia mencontohkan untuk hidup sederhana, dia mencontohkan untuk tidak bermewah-mewahan, dia menjadi contoh bagi orang-orang lain untuk benar-benar tidak hidup glamor lah. Makanya di kalangan para ulama bilang gini, kalau penguasa dan ulama, jadi penguasa dan guru atau ulama itu hidupnya mewah, itu menyakiti orang. Tapi kalau pengusaha hidupnya mewah, itu menginspirasi. Berarti kalau ada orang sudah mau jadi ulama atau jadi penguasa, dia tidak boleh untuk bermewah-mewahan apapun alasannya.